Oke, kembali lagi di podcast UKM BMKM Politeknik 3 Bandung. Nah, kali ini kita bersama dari teman-teman di TOT, Iya, Tekstil Otomotif tekstil Team. otomotif. Nah, di sini mungkin bisa perkenalan nih dari siapa di sini? Kayaknya nggak usah perkenalan juga pernah kenal Iya, sebenarnya. betul. Oke, kenalkan nama saya Skandar Ratu Fahira, biasa dipanggil Fahira. Dan sekarang ini sedang mewakili Tekstil Otomotif Team dan alhamdulillah sedang diamanati menjadi ketua umum Tekstil Otomotif Oke, Team ketua. periode sekarang. Oke, jurusan apa? Fashion design. Fashion design. Oke ya, fashion design. Jadi Nah, ketua otomotif nih. oke, mantap ya. Berat. Ini nggak harus cowok gitu kan, cewek pun bisa. Enggak dong. Oke, nah Oke. mungkin tentang TOT ya. TOT mungkin bisa dijelaskan kan, TOT ini apa sih gitu kan? Mungkin secara umum dulu gitu kan, bagaimana itu TOT? Secara umum dari TOT gitu ya, kalau dari definisinya aja udah tekstil otomotif ini jelas-jelas pasti UKM otomotif dan betul, emang betul. kebetulannya kita satu-satunya UKM otomotif di kampus kita ini gitu. Terus apa ya, sisanya sih ya perotomotifan lah gitu, cuman lebih banyaknya sih ya main gitu ya, touring gitu-gitu. Oke. Jadi organisasi yang berfokus di Bidang otomotif, otomotif, betul. Nah, mungkin bisa diceritain juga ya bagaimana ini kan organisasi ya, mungkin kan pasti ada awal mulanya gitu kan. Nah, bagaimana dari perkumpulan itu terus jadi organisasi. Nah, sampai sekarang bisa disebut TOT. Nah, itu bagaimana? Kalau misalkan dari ini berarti ngomong sejarah berarti Iya, ya, betul. kira-kira sejarah lah ya gitu. Kalau dari sejarah sih sebenarnya kalau di ADAT sendiri di bab 1 Oh, ada NT. pasal 2 nih ya. Gila. Iya, siap. Itu tuh tertulisnya tuh berdirinya tuh tanggal 27 Juli 2003 itu tuh sebenarnya. Tapi kalau dalam aslinya gitu ya, TOT tuh udah berdiri dari tahun 2000 gitu. Jadi awalnya tuh emang ya biasalah kita mahasiswa pasti jenuh lah ya, kayak Betul. kuliah terus Kumpul-kumpul kuliah gitu terus ya. gitu. Jadi kumpul-kumpul terus akhirnya teman-teman senior TOT itu gitu ya, para pendiri TOT waktu itu tuh akhirnya tuh ya sering main bareng gitu, kayak abis kuliah touring gitu, main kemana, biasa kan anak-anak kuliahan lah bosen gitu ya, menghilangkan kejenuhan sebenarnya awalnya tuh basicnya tuh. Terus akhirnya lama-lama diseriuskan lah, dibuat ada RT dan segala macam sampai akhirnya terbentuk menjadi UKM, disahkannya pada tanggal 27 Juli 2003 gitu. Jadi awalnya emang gara-gara orang-orang kayak bosen sama kuliah gitu, capek ya, butuh refreshing, akhirnya ya terbentuklah perkumpulan orang-orang yang pengen refreshing dan akhirnya diseriusin jadi UKM. UKM, gitu. betul. Berarti kalau 2003 2 tahun lagi 10 tahun ya. Iya, Nah, kalau misal 2000 tuh sebenarnya udah 10 tahun lebih ya. Iya, Satu sebenarnya dekade kalau ya misalkan- kalau 10 tahun. betul. Tapi bagus sih ya, ini namanya mahasiswa tidak hanya berkumpul-kumpul terus akhirnya jadi organisasi gitu kan, Betul. yang memiliki manfaat gitu kan. Nah, mungkin Betul. bisa diceritain nih, sekarang kan udah jadi organisasi, mungkin kan di situ ada kegiatan dan manfaatnya itu kan untuk kita ya anggotanya gitu kan. Nah, Teh Faira ini kan sebagai ketua umum mungkin bisa diceritakan nih. Kalau misalkan manfaat sih ya sebenarnya balik lagi ke apa sih, ke pribadi masing-masing. Cuman kalau misalkan ya secara pukul rata gitu, pasti di namanya UKM tuh pertama pasti menyalurkan minat dan bakatnya dong gitu kan ya. Kita yang kumpul di TOT sendiri kita berminat untuk di bidang otomotif ya, salah satunya nggak cuman soal perihal permesinan ya, karena jujur kalau misalkan permesinan saya juga nggak terlalu paham Iya, gitu. Tapi di fashion dalam design ya. iya, Iya. tapi di dalamnya tuh ada banyak hal kan, kayak ada touringnya gitu, udah gitu belajar organisasinya gitu kan, karena yang namanya UKM gak cuman sekedar perkumpulan orang yang bergabung dalam satu minat yang sama, tapi ada basic organisasinya kan. Betul. Jadi kita belajar organisasi juga gitu. Terus apa ya, jadi intinya kita bisa menyalurkan minat tapi dengan belajar organisasi juga gitu. Karena kan ya kalau misalkan kita nanti di dunia kerja gitu ya, kita udah berorganisasi, kita pasti nggak akan terlalu kaget sama dunia kerja gitu kan. Manfaatnya sih ya pasti banyak banget sebenarnya ya. Kayak yang kita tanpa kita sadari gitu sekarang, kayak ya capek jadi UKM gitu, ngerjain proker lah, ada LPJ, ada aturannya gitu, nggak bisa sembarangan nih itu gitu kan. Tapi ketika pas nanti udah kerja itu pasti berguna gitu, bermanfaat, karena kan pasti ketika kerja pun ada SOP-nya, ada aturan yang harus diikuti gitu, ada target tujuannya gitu, pasti kayak gitu kan. Dan emang terasa juga sama alumni gitu ya, testimoni alumni nih. Testimoni alumni yang bilang kayak kalau masuk UKM tuh selain dapat minat dan bakat, bisa gak terlalu stres sama kuliah, tapi bisa belajar organisasi juga gitu kan. Kan belum lulus ini ya. Iya, betul. Iya. Oke. Gini aja gitu tahunya. Iya, ini buat teman-teman ya, di TOT itu tidak hanya kita
belajar permesinan gitu kan, terus touring gitu. Di situ juga kita belajar organisasi gitu kan. Ada juga mungkin manajemen waktu gitu kan, kepemimpinan juga ada gitu kan. Nah, Teh Fahira ini sebagai ketua umum gitu kan pasti ya belajar lah sekarang kan kepemimpinan itu seperti apa Pasti gitu ya. teman-teman. Soalnya kayak banyak banget loh orang-orang yang mikir kayak wes otomotif nih, kayak wah mesin nih kayak mesin banget gitu ya. Iya. Padahal ya nggak segitunya Iya, betul, juga betul. sebenarnya gitu kan, tergantung minatnya kemana gitu kan. Kayak misalkan kayak di apa sih namanya, kayak di TOT meskipun kesannya seperti kayak anak motor banget kayak mesin banget, ya sebenarnya di dalamnya ada banyak gitu kan. Kalau dalam namanya juga organisasi gitu ya, di organisasi butuh apa sih, kayak ada bendaharanya, ada sekretarisnya gitu, ada kepemimpinannya, ada manajemen organisasinya gitu. Ya kalau misalkan emang nggak bisa di mesinnya, tapi kan bisa di bidang yang lainnya juga gitu. Yang betul. penting ya dalam minat-minatnya aja gitu. betul. Terutama sih orang-orang biasanya masuk TOT karena pengen nongkrongnya gitu. Karena prokernya kan kayak main gitu Iya, ya, tapi padahal itu touring proker gitu. gitu. Jadi main tapi sambil belajar gitu. Ya. Kalau misal pun di TOT cuma belajar permesinan gitu kan, saya pastikan Teh Fahira ini nggak bakal masuk TOT gitu kan, karena jurusannya fashion design gitu kan. Mungkin yang Iya, masuk sebenarnya cuma nggak paham. mungkin yang maksud anak-anak teknik semua gitu kan. Awalnya sih jujur tertarik itu karena orang-orangnya pertamanya tuh diajakin sama temen kayak aduh nggak berani deh gitu, tapi katanya tuh prokernya asik-asik katanya tuh gitu. Ya udah deh, karena emang suka jalan-jalan juga kan, ini ya udah ikut gitu. Terus lama-lama ternyata orang-orangnya asik, meskipun awalnya kelihatan cutting-cutting gitu waktu itu gitu ya, serem-serem kayak Sangar-sangar gitu ya. sangar-sangar gitu, gede-gede, terus apa sih gondrong-gondrong Iya. gitu kan ya, gila kayak aduh serem banget, kayak gangster banget. Ketika kenal ampun ramahnya gitu ya, ternyata ya don't judge a book by its cover tuh bener gitu betul. ternyata gitu. Betul, saya juga setuju. Jangan dengerin orang lain, kita rasain dulu, masuk dulu bagaimana, baru kita testimoni lah ya bagaimana gitu. Nah mungkin tadi dari ilmu-ilmu gitu ya, juga yang masuk TOT itu kan nggak hanya mengejar mungkin tentang permesinannya gitu kan. Nah mungkin ada yang di situ kan mungkin ada divisi HRD-nya gitu kan, Iya, untuk betul. menyeleksi anggota-anggota TOT yang akan masuk gitu. Nah mungkin bidang-bidang yang ada di TOT itu apa aja sih? Bidang-bidangnya sebenarnya kalau di TOT sendiri gak diatur dalam ADART atau segala macam ya, cuman pasti bidangnya harus ada tuh yang bagaimana dibutuhkannya gitu. Kayak karena kan kalau misalkan kayak kepengurusan sebelumnya nih, itu kan emang banyak gitu ya si sumber daya manusianya gitu. Itu di bidangnya pecah jadi ada ketua umum pasti gitu ya, mungkin gak ada ketua Betul. gitu kan. Wakil Siapa ada yang nggak wakil? wakil nggak Oh, ada, nggak ada. wakilnya sama sekretaris sama bendahara sekretaris, gitu. Terus sekretaris. ada humas, Humas. ada humasnya juga dibagi lagi, ada internal ada eksternal. Terus apa sih, ada HRD atau HRD pasti HRD ada. Terus ada mekanik, ada Mekanik. divisi touring itu yang soal otomotifnya gitu ya, divisi touring, divisi mekanik. Terus sama ada kemarin tuh apa sih namanya tuh yang kayak administrasi kayak Apa gitu, itu? administrasi apa Sekretaris? sih, enggak apa sih ya, yang ngurusin apa sih alat peralatan gitu. Oh, Ya itulah pokoknya, saya lupa kalau logistik, yang sekarang logistik. ya ada lagi Oh, lupa beda, gitu. beda. Itu urusan yang kemarin Iya. ya. Oh, itu Kalau- baru berarti. Nah itu kalau yang sekarang, Oh, sekarang. itu kita ganti karena emang sumber daya manusianya cukup sedikit gitu, Iya. dan kebanyakan cewek di angkatan sekarang. Iya, Di mantap. pengurusan sekarang banyak kan cewek nih. Jadi sekarang tuh dipecah jadi ada ketua umum, bendahara, sekretaris, HRD, terus divisi yang mekanik sama touring tuh disatuin dijadiin divisi otomotif gitu. Jadi tetap ciri khasnya itu kan nggak boleh hilang ya. Kalau misalkan nggak ada otomotifnya ya nggak jadi UKM, Iya, TOT nggak jadi. dong kalau gitu, ganti kita sama satu lagi humas gitu. Oke, jadi ada banyak bidang ya, mulai dari ketua umum, sekretaris, bendahara, humas, terus HRD, terus sama otomotif itu ya, itu kalau yang sekarang penggabungannya. gitu bentukannya. Nah, namanya UKM itu kan ya, kalau di Politeknik Bandung tuh ada 15 UKM. Nah, pastikan tiap-tiap UKM ini mempunyai apa ya, pembeda gitu dari UKM lainnya gitu. Apalagi kan TOT ini satu-satunya UKM otomotif gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan gitu kan pembedanya tuh apa gitu yang bikin ini nih TOT banget gitu. Yang bikin TOT banget sih yang jelas ya karena otomotifnya itu ya, karena emang udah beda gitu ya. Kita satu-satunya bidang otomotif gitu di kampus ini gitu kan, udah pasti beda. Cuman kalau misalkan dari segi ngomongin karakteristik gitu, kebetulan kita tuh memang punya asas, ada namanya asas TOT gitu. Jadi kita memegang teguh si asas ini gitu. Di dalamnya itu yang pertama tuh ada ketuhanan, keduanya kekeluargaan, yang ketiganya kebersamaan gitu. Jadi
di mana ya di dalam organisasi ini gitu ya, kita tuh gak boleh lepas dari si 3 As ini gitu. Jadi kita meskipun kita berorganisasi gak cuman kayak sekedar menjalankan proker sama berdasarkan minat dan bakat doang gitu, tapi juga harus menjunjung tinggi si 3 As ini gitu. Ketuhanan, jangan sampai lupa Tuhan lah ya. Betul ya. Tuhan nomor satu gitu. Ya, touring sholat tetap dilaksanakan gitu ya. Berdoa dulu gitu kan, berdoa lah. touring apa gitu, bismillah dulu gitu. Terus yang keduanya keluargaan, karena kalau misalkan bisa disebut ya keluargaan anak motor tuh emang cukup erat banget gitu ya sebenarnya. Nggak bisa dipungkiri, karena salah satu dari ciri khas dari anak motor tuh nggak cuma di TOT ya, tapi emang di yang Bandung dan dimanapun gitu ya, kekeluargaan dari anak-anak motor tuh emang kuat banget gitu. Terus yang ketiganya kebersamaan ya, pasti apa bareng-bareng gitu kan, jadi jangan meninggalkan teman gitu. Karena kalau misalkan kayak gini nih, kalau misalkan kayak lagi touring nih, kita nggak ada ikatan kekeluargaan, nggak ada ikatan kebersamaan, ada yang ketinggalan gimana gitu, banyak bocor gitu kan ya, ditinggalin aja kan nggak bisa kayak gitu gitu. Asasnya harus dijalankan gitu kan. Emang persaudaraan di teman-teman yang penyuka otomotif ini memang kuat gitu sih ya, kekeluargaan gitu. Ini juga di TOT juga ada gitu kan, namanya tuh asas TOT, ada ketuhanan, kekeluargaan dan kebersamaan. Jadi itu ya pembeda dari yang lainnya gitu kan. Di lain sisi juga kita punya asas. Ya betul, karena satu-satunya otomotif UKM. Iya betul. Nah, mungkin mengenai karena Tefaira ini kan sebagai ketua umum ya. Nah, ketua umum pasti kan di awal itu ada rapat kerja gitu kan, membahas proker dan yang lainnya gitu kan. Nah, karena mungkin Faira ini kan posisinya sekarang menjabatnya di pas lagi online gitu kan, perkuliahan online gitu. Nah, tentu adalah gitu kan perbedaan-perbedaan ketika menjalankan program kerja offline gitu. Nah, itu bagaimana sih perbandingannya gitu, apakah lebih enak atau lebih gampang gitu kan, atau lebih sulit gitu antara offline dan online? Ya kalau misalkan itu pasti jelas lebih sulit ya, kalau buat UKM yang biasanya kita kayak apa-apa tuh harus berpraktik gitu ya. Betul. Apalagi ini motor di online ini, gimana kita mau touring online nggak bisa gitu gak kan bisa. Mau pakai apa gitu kan, kayak kita ikutin Google Maps bareng-bareng gitu kan, nggak gitu kan kondisinya. Susah banget gitu sebenarnya. Kalau misalkan saya pasti susah gitu, cuman ya kita juga harus sama-sama survive lah ya. Semua orang di dunia ini berusaha untuk survive di kondisi kayak gini. Gimana caranya semuanya tetap bisa berjalan meskipun dalam kondisi yang banyak terkendala gitu. Kalau misalkan aku sih emang lebih nekeninnya sekarang kita balik lagi ke as tadi gitu. Jadi aku meskipun secara online kita tuh tetap pendekatannya tuh dikuatkan gitu. Karena biar nanti ketika pas ketemu gitu, kita menjalankan proker bareng-bareng yang bisa secara offline gitu ya, kita ketemu tuh udah punya ikatan kekeluargaan. Jadi udah nggak saling canggung gitu. Karena ya kalau misalkan kita cuman kayak kamu ngerjain ini prokernya ini, kita ikutin prokernya tapi nggak ada pendekatan secara kekeluargaan, kebersamaan, hilang dong asasnya. Dan nanti udah gitu mereka nggak akan nyaman juga gitu, karena istilahnya kayak cuma kerja gitu. Padahal kan ya tujuannya kita menyalurkan minat dan bakat gitu kan ya. Dan tujuan TOT pas awal dibentuk pun ya emang pengen keluar dari kejenuhan di kampus gitu kan ya, biar nggak terus stres sama akademik segala macamnya. Ya paling kalau misalkan kayak online mah ya kita kendalanya gitu ya, paling ya materi-materi kayak kepemimpinan terus manajemen segala macam ya itu masih bisa di online kan. Tapi alhamdulillah kita ketika udah sekarang kan udah nggak terlalu seketat dulu gitu ya si kondisi pandemi gitu. Jadi sekarang alhamdulillah insya Allah dalam waktu dekat ini kita mau ngadain touring gitu. Tapi touring yang kecil-kecilan aja, yang nggak jauh-jauh gitu. Karena ya ngumpulin orang-orang juga, mumpung orang-orangnya ya ada yang di Bandung gitu. Karena kan ya kondisinya tuh ya sebenarnya yang banget kendala tuh karena ketika waktu pas pertama ada calon anggota nih, waduh ini di luar Bandung semua, gimana nih? Bingung gitu kan mau pendekatannya gimana ya. Paling ya kayak abis kita proker gitu ya, misalkan abis kepemimpinan kita pertemuan gitu, rapat segala macam tuh nggak cuma rapat doang, kayak curcol gosip gitu ya, biar bisa itu pendekatkan gitu. Jadi ketika pas sekarang udah ada proker yang bisa insya Allah bisa di offline-in gitu, meskipun ya pasti dalam kondisi yang harus menjaga prokes kesehatan banget ya. Terus dibatasi juga orang-orangnya, nggak bisa banyak-banyak gitu, tapi udah nggak canggung lah gitu. Cuman ya pastilah pasti enakan offline lah ya. Iya betul. Tinggal ketemu di bengkel gitu kan, kita kan namanya bengkel. Ngobrol gitu kan. Ngobrol segala macem, ada kendala perkuliahan bisa dibantuin sama katinya gitu kan segala macem. Lah kondisi kayak gini ya gimana gitu. Gimana lagi gitu kan, kita harus survive lah gitu. Jadi ini ya balik lagi ke asas TOT gitu kan, harus ada kekeluargaannya gitu kan, kebersamaannya itu juga harus perlu ditingkatkan lagi gitu kan di online gini. Oh ya, ngomong-ngomong nih, kalau SCTO itu di TOT nih di mana sih kalau misal di STT gitu kan, mungkin
bisa gambaran secara umum gitu kan buat teman-teman yang belum pernah ke kampus. Nah, buat teman-teman yang Bengkel pernah gitu ke ya. kampus gitu ya. Yang belum pernah ke kampus nih, Iya. TWT itu kita menguasai banget parkiran di bawah ya. Iya betul, Di basement ya, basement kita basement. menguasai parkiran di basement gitu karena emang SC kita tuh study center kita tuh di basement. Dan kenapa disebut juga bengkel karena emang kalau misalkan dalam kondisi offline kita tuh buka bengkel. Jadi teman-teman yang emang bisa apa sih bisa apa ya namanya bisa dalam bidang mekaniknya gitu ya, bisa ngoprek-ngoprek mesin dan segala macamnya, itu tuh buka bengkel juga gitu. Dan emang banyak menerima orderan dari anak-anak kampus juga gitu di situ tuh. Karena ya makanya kenapa namanya bengkel, dan kenapa juga TOT tuh kita nggak buka danus karena kita udah punya danusnya bengkel gitu. Betul. Jadi nggak ada kayak kita jualan apa enggak, karena kita danusnya dengan kita diem nongkrong tiba-tiba butuh bantuan nih, kita buka bengkel gitu. Nah ini buat teman-teman ya yang suka bawa motor ke kampus, mungkin mogok atau apa, nah mungkin bisa nih minta bantuan teman-teman TOT gitu. Ya, tapi bukan saya. Iya. Anak-anak saya. Oh gitu. iya. Nah, selain apa ya kegiatan touring gitu kan, terus tadi mungkin pemberian materi tentang KMO, kepemimpinan manajemen organisasi. Nah, yang dilakukan mungkin selama online ini apa sih gitu? Selain itu mungkin ada lagi nggak? Kebetulannya ada penambahan materi juga sebenarnya di apa sih namanya tuh di kepengurusan aku tuh ya. Soalnya mengevaluasi juga dari apa sih namanya dari ospek-ospek sebelumnya gitu ya. Karena ospek mahasiswa sebenarnya maba gitu. Iya. Karena kita tuh kan gak dikasih materi soal apa sih namanya peran fungsi mahasiswa gitu. Terus gak diberi materi tentang tindak perguruan tinggi juga gitu. Sedangkan itu tuh sebenarnya mahasiswa semuanya harus tahu gitu. Kebanyakan mahasiswa yang mengetahui secara detail gitu tentang tindak perguruan tinggi, terus tentang peran fungsi mahasiswa gitu. Itu biasanya di anak-anak yang di eksekutif gitu. Tapi anak-anak UKM gak pada tahu gitu. Makanya kenapa aku juga ngasih pembekalan lebih ke teman-teman calon anggota yang sekarang gitu ya, yang masih calon anggota di bawah aku gitu. Untuk biar mereka tuh tahu dulu gitu sebenarnya mahasiswa tuh harus apa. Jangan sampai meninggalkan apa ya, jangan sampai mereka aktif di UKM gitu, aktif di organisasi terus tapi lupa sama peranan fungsinya apa dan juga kewajibannya tuh apa gitu. Itu sih sebenarnya kalau perbedaannya gitu ya. Terus aku lebih ngarahin juga ke arah ini, ada juga materi safety riding, itu pasti gitu. Karena kita sebagai mahasiswa tekstil otomotif team gitu ya, apa sih anggota tekstil otomotif team gitu, kita jangan cuma asal berkendara tapi harus berkendara sesuai dengan SOP yang ada gitu ya, standar yang ada gitu. Jangan sampai kayak ya di jalan ugal-ugalan, melanggar lalu lintas segala macam gitu. Itu tidak diajarkan di kita gitu ya. Tidak diajarkan gitu. Meskipun jadi anak motor itu harus tetap mengikuti apa ya, aturan yang ada. Betul, gitu. apalagi kita mahasiswa ya. Jadi harus tahu lah aturan-aturannya gitu kan. Mungkin pas rambu-rambu misal lampu merah kuning hijau gitu kan, merah berhenti gitu kan, jangan jalan terus gitu kan. Apalagi kuning tuh udah siap-siap aja gitu kan, terabas gitu ya, jangan mungkin sampai ada lain nggak pakai helm gitu, jangan sampai kayak gitu. Jadi meskipun apa ya, banyak gitu ya orang-orang emang yang kadang memberikan stigma negatif terhadap teman-teman yang di motor gitu ya, di secara umum gitu. Karena ya mungkin sebenarnya itu oknum-oknumnya aja gitu ya, oknum doang, tapi yang kenanya jadi bisa ngecap semuanya gitu. Padahal di kita sendiri gitu ya, teman-teman yang berada di bidang motor sendiri gitu pasti diajarkan bagaimana caranya safety riding, terus kayak peraturannya seperti apa gitu. Tetap kita harus menjadi riders yang apa ya namanya tuh, mengikuti aturan dari pemerintah lah gitu, jangan sampai melanggar aturan gitu. Ya, jadi tidak bisa disamaratakan gitu ya ketika ada mungkin oknum yang ugal-ugalan gitu kan ketika mengendari motor atau tidak pakai helm gitu kan. Dan sekarang pun seperti pakai masker itu udah menjadi kewajiban ya. Gitu itu tambahan juga gitu. Nah, mungkin ini terakhir ya, pertanyaan terakhir dari saya mungkin harapan dari Faira nih sebagai ketua umum, nah untuk UKM TOT dan mungkin juga untuk UKM secara umum gitu di STT gitu, untuk kedepannya bagaimana? Harapannya sih yang jelas ya pengen cepet-cepet offline lagi ya. Iya, biar semuanya bisa kumpul-kumpul dengan indahnya gitu ya. Terus biar prokernya lancar juga, karena kan kalau misalkan di kampus kita tuh ya kalau ada ketika UKM menjalankan suatu proker gitu ya, itu tuh bener-bener suportif banget kan gitu teman-teman dari apa namanya tuh dari UKM tuh gitu. Jadi ketika ada di GSG ada acara apa, wah suportif banget. Karena sekarang kondisinya kayak gini bisa tabrakan gitu, kayak satu UKM bisa ngadain 2 proker di waktu yang bersamaan gitu, karena kan online gitu kan, jadinya kepisah gitu. Padahal kalau misalkan dalam kondisi offline itu bener-bener kerasa banget gitu, bener-bener apa ya, saling menghargainya dari antar UKM, antar organisasi di kampus kita gitu. Harapannya sih bener-bener apa ya, ya meskipun dalam kondisi yang pandemi seperti ini gitu, apa sih
ya jangan sampai semangatnya jadi padam lah gitu gitu. Apalagi nih di TOT gitu ya. Kita dari logonya pun kan ada ini ya, ada apa sih? Ada lambangnya gitu, ada Iya. filosofinya gitu Nah ya. itu mungkin bisa dijelasin tuh Nah, lambang-lambangnya. lambangnya nih ya, yang pertama tuh Apa? ya lihat ada Iya. ada kayak jalan, Jalan gitu ya, di hitam jalan. ya itu. Nah, itu memberikan tujuan yang jelas. Jadi kita di TOT tuh ya jangan kayak cuman asal kumpul-kumpul doang, kita punya tujuan Iya. di sini. Enggak cuman ngumpul-ngumpul Iya. doang, karena kan kita juga organisasi gitu diatur oleh ADRT. Kemudian ada di sini tuh ada obeng sama tang. Nah, itu melambangkan tali persaudaraan yang tadi, asas tadi gitu kan. Oh iya, masuk lagi Terus ke asas TOT. ada piston. Itu tuh si filosofinya tuh ketangguhan dalam menjelajah. Jadi tangguh gitu. Jadi kita tuh apa sih namanya tuh tetap jadi anggota yang tangguh gitu. Menjelajah apalagi kalau misalkan kayak identiknya dengan touring gitu ya, menjelajahi suatu hal Dan, gitu. Kita tetap tangguh gitu meskipun iya. kayak hujan, panas Betul. itu ya. Iya. Hajarlah gitu. Ya, apalagi kalau misal online kayak gini harus tetap tangguh gitu kan, Tetap tetap tangguh, semangat harus gitu ke semangat, depannya. kita harus tetap berdiri Nggak gitu, boleh- jangan sampai padam gitu. Iya, Terus yang betul. terakhir ini yang Oh, iya. ada dua lagi, yang satu lagi logo Politeknik gitu ya. Iya. Logo Oh, Politeknik jelas itu itu, UKM. jelas ada ya, karena UKM Kayaknya kita di di bawah Politeknik, ya. kampus itu. Terus yang tesnya ada api, itu tuh maksudnya semangat yang tidak pernah padam. Nah, maksudnya tuh ya kita tuh harapannya sih ya jangan sampai si semangat ini tuh padam gitu. Makanya apalagi logo TOT sendiri gitu punya lambang api yang dan juga piston yang melambangkan ketangguhan dan juga semangat yang tidak pernah padam gitu ya. Jangan sampai kondisi pandemi ini membuat semangat kita di UKM tuh jadi padam gitu. Jadi tetap harus survive Iya. dan bertahan dan tetap memberikan inovasi-inovasi buat tetap teman-teman itu yang di mahasiswa tuh bisa tetap berkembang dalam minat dan bakatnya gitu, nggak cuma akademik doang gitu kan. Oke. Jadi harapannya ke depannya tuh juga tersampaikan di lambang gitu kan ya. Iya, benar, Harus sebenarnya. ya betul. Harus tetap semangat, tangguh gitu kan, walaupun online kita semua juga merasakannya gitu kan, tapi kita harus tetap bisa survive lah ke depannya. Nah, mungkin sayang sekali ya udah ini pertanyaan terakhir. Nah, mungkin buat teman-teman nih di STT yang masih penasaran nih UKM TOT ini seperti apa, nanti mungkin ketika kalau offline bisa gitu kan main ke SC-nya gitu kan, itu ada di basement GSG Ya gitu datang lah. aja beneran, Nah, datang aja betul. ngopi ngobrol gitu, terbuka Nah, kok, nggak harus cuma anggota TOT Nah, doang yang betul, nongkrong di betul. sana gitu. Banyak orang yang sering nongkrong di sana meskipun bukan TOT gitu, Ya, terbuka mungkin gitu, ya kendaraannya juga rusak bisa gitu kan, minta bantuan Bisa. teman-teman gitu. Nah, mungkin bukan kalau saya tapi ya. Iya, betul. Nanti anak-anak saya gitu, Oke, divisinya oke. divisi mekanik Oke, gitu. oke. Mungkin di ujung percakapan ya buat membangkitkan semangat. Nah, dari TOT sendiri ada jargonnya nggak gitu kan Ada buat dong. apa Ada yang nonton dong. ini tetap Ada, semangat ada, gitu. ada. Gimana? Unik juga nih jargonnya Oke. gitu. Jadi jargonnya tuh ketika nyebut TOT Ya. salah nikung Oke. gitu. Nah, mungkin nanti Teh Faira TOT, nah saya bareng-bareng ya. Oke, Salah bisa, nikung. bisa. Oke. Oke. Langsung aja nih. Iya, langsung aja. Oke ya. TOT Salah nikung. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih juga untuk semuanya. Bye. Oke, udah.